Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita tetap bisa berjumpa kembali. Seperti biasa, kajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Setiap hari menjelang berpuasa, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. La hadrana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa la rahi aba'i wa amri wa syada wa sallallahu alaihi wasallam fil qadri wa sallallahu fiha wa syariha wa la jazana min ta'ala wa aba'i wa amri wa jadid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fiman ing dalem wong nama kang keturon sapa man an wirdihi saking wiridane man an Umar bin al-Khattabi diriwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Umar kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhe man utawi sapane wong iku nama turu keturon sapa man an hizbihi saking hizbe man minal laili saking Quran minal laili saking wengi au an syai'in utawa saking suwiji-wiji minhu saking hizb faqara'ahu nuli maca sapa man ing hizb ma ing dalam waktu baina sholatil fajri ing dalam antarane salat subuh wa sholatil zuhri lan salat zuhur kutiba mongko den tulis sapa lahuman ka'annama kaya-kaya sak temene ka'annama qara'ahu kaya-kaya sak temene maca sapa man kaya angin pestine maca sapa man hu ing hizib minal laili saking wengi rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi sore ini kita akan membahas tentang pasal orang-orang yang tertidur lupa, tertidur tidak membaca wiridannya. Nah, berarti kalau wiridan di kitab ini ya wiridan Quran maksudnya dari deresannya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, dari wiridannya di waktu malam, dari baca Qurannya ketika malam hari, atau dari sesuatu dari hizibnya itu, lalu keesokan harinya dia membacanya di antara waktu sholat zuhur dan sholat subuh dan sholat zuhur maksud saya, maka pahalanya itu seakan-akan dia membaca ketika malam hari. Jadi ketika kita memiliki kebiasaan, ketika kita memiliki jadwal, ketika memiliki keistiqomahan deres Quran yang biasa dibaca di malam hari, kemudian kok keturun, kemudian kok ketiduran, lupa ndak baca sampai pagi. Nah, itu ketika ia membaca antara waktu sholat subuh dan zuhur, maka pahalanya ditulis seakan-akan dia membaca di malam hari. Jadi ndak apa-apa. Ini juga berlaku dengan wiridan-wiridan yang lain. Ketika kita punya keistiqomahan atau wiridan ajeg, seumpama punya wiridan sholawat nariyah 300 umpama. Itu kok ketiduran tahu-tahu subuh. Ya baca aja setelah subuh. Itu pahalanya sama.
Khasiatnya apa sama? Sama saja. Pahalanya sama, khasiatnya sama. Wong ketiduran, enggak apa-apa kalau ketiduran. Kemudian wa an Sulaimana, diriwayatkan saking Sulaiman ibn Yasarin, Sulaiman bin Yasar qala ngucap sapa Sulaiman. Qala ngucap sapa Abu Usaid radhiyallahu anhu ngucape nimtu turu sapa ingsun albarihata ing mau bengi an wirdi ninggal wiridan ingsun hatta asbahtu hingga manjing subuh sapa ingsun falamma asbahtu mongko tatkalane manjing subuh sapa ingsun istarja'tu mongko amrih baleni sapa ingsun ing wirid maksude Wakana lan ana apa wiridan ingsun iku suratul Baqarah surat Al-Baqarah. Faraitu mongko ningali sapa ingsun fil manami ing dalam waktu turu utawa ing dalam ngipi ka'anna baqaratan kaya-kaya sak temene sapi iku tantohuni nyeruduk sapa sapi ing ingsun. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Ibnu Abi Dawud. Ya, ini direwatkan dari Sulaiman bin Yasar. Ada cerita seseorang bernama Abu Usaid. Nah, Abu Usaid itu memiliki wiridan istiqomah membaca sesuatu, baca Quran lah setiap malamnya. Nah, pada suatu malam dia kok ketiduran, tidak baca wiridnya, tidak baca Quran sampai pagi. Nah, ketika pagi, kemudian dia setelah bangun dan ingat, kemudian dia baca wiridannya tersebut. Wiridannya tersebut surah Baqarah. Dia memiliki kebiasaan baca surah Baqarah di malam hari. Nah, ketika di tidurnya, dia itu bermimpi seakan-akan diseruduk ya. Ya diseruduk lah, diseruduk oleh sapi. Nah, itu ditubruk sapi lah. Jadi yang punya wiridan, yang punya kebiasaan, yang punya deresan surat Al-Baqarah, kemudian kok lupa, kemudian mimpinya seperti ini biasanya. Katanya ini, beliau itu dimimpi seakan-akan diseruduk sapi, karena lupa baca surah Al-Baqarah. Itu yang surah Al-Baqarah. Nanti yang punya wiridan surat An-Nisa itu mimpinya dikaploki wong wedok. Yang punya wiridan surah Ar-Ra'd itu yang ngipi sambar bledek itu aja. Yang punya wiridan An-Naml ya mimpi dirubung semut gitu. Nah, itu. Ya itu. Tapi intinya boleh lah. Wiridan malam kok kelupaan, tidak dibaca di pagi hari boleh. Juga saya pernah baca itu kalau ada orang yang sudah biasa tahajud, istiqomah lah tahajud, kok ketiduran sampai tidak tahajud, nah itu boleh sholat tahajud setelah subuh untuk mengganti yang ketiduran tadi. Itu boleh. Tapi yang memang punya keistiqomahan, bukan kok digawe-gawe ya. Yang nggak punya keistimewaan ya nggak bisa, nggak punya keistiqomahan, nggak punya kebiasaan. Sok-sokan, wah aku mau keturun gak lali gak tahajud, sholat tahajud mai subuhan. Biasanya gak tahu tahajud. Nah itu nggak bisa. Kecuali memang sudah biasa, kemudian suatu ketika kok lupa ketiduran, ya itu nggak apa-apa. Ya diniati kodok tahajud gitu. Nah itu. Kemudian warawaran ngeriwayat sapa Ibnu Abi Dunya an ba'di hufadzil Quran saking setengah pira-pira wong kang apal Quran. Ngriwayatno apa annahu ing sak temene ba'dun iku nama keturun sapa ba'dun lailatan ing wengi ing suwiji wengi an hisbihi saking hizibe ba'dun fa'uriya mongko den ketokake sapa ba'dun fi manamihi ing dalem ngipine ing dalem turune ba'dun ka'anna qailan kaya ana wong kang ngomong iku yaqulu ngomong sapa qail lahu marang ba'dun
Ngomongnya ngeten, ajibtu gawok sapa ingsun min jismin saking jisim saking awak, wa min sihatin lan saking kang sehat, wa min fatan lan saking pemuda, nama kang turu sapa fatan ilal fajri tumeka fajar, wal mautu hale utawi mati iku la ta'man ora aman apa khotofatuhu samberane mati, fi dzulmil laili ing dalem petenge wengi, idza yasri tatkalane lumaku apa mati. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya bahwa sebagian orang-orang yang hafal Quran itu punya wiridan deres. Namun suatu ketika kok ketiduran, suatu malam ketiduran dari hizibnya, dari bacaan Qur'annya, kemudian ketika tidur dan bermimpi, seakan-akan ada orang yang bilang, saya tuh heran dengan pemuda yang memiliki fisik yang kuat dan masih sehat, yang tidur sampai subuh, sampai pagi. Sedangkan mati itu tidak bisa kita aman dari samberannya, dari kemudian mati yang mendadak, meskipun dalam kegelapan malam di mana kematian itu menjemput. Ojo enak-enak turu, maksudnya gitu loh. Sehat, cek enom, cek sehat, fisiknya masih kuat, kok seenak-enak tuh turu. Kok merasa aman dari mati, itu loh maksudnya. Jangan merasa aman dari mati, meskipun kita tidak tahu mati itu kapan datangnya. Namun yang jadi catatan ya tidak apa-apa. Seperti yang tadi, wiridan itu tidak apa-apa ketika memang sudah memiliki kebiasaan di malam hari wiridan dibaca setelah subuh, tidak apa-apa. Kemudian itu kita sudah masuk ke bab selanjutnya. Oh ya, hizib. Dari tadi itu bahas tentang hizib ya. Hizib itu kalau secara teori ulumul Quran, hizib itu kan Quran itu dibagi menjadi 30 juz. Setiap juznya itu memiliki 2 hizib. Berarti satu hizib itu setengah juz. Lah satu hizib itu dibagi menjadi 4. Ada rubu', ada nisf, ada thuluth. Nah itulah. Jadi intinya hizib itu pembagian 1 juz dibagi 2 itu namanya hizib. Kemudian al-babu utawi bab as-sadisu kang nomor 6 fi adabil qiraati ing dalam pira-pira tata kramane maca Quran. Hadzal babu utawi ikilah bab huwa hiya hadzal bab iku maksudul kitabi maksude kitab. Wa huwa utawi hadzal bab iku muntasyirun luas jiddan kelawan banget. Wa ana utawi ingsun iku usyiru isyarah sapa ingsun ila atrafin maring pira-pira bagian min maqasidihi kang pira-pira saking maksude kitab karo hatal itolati krana sengit ndawakno wa khaufan lan kuwatir ala qari'ihi ing atase wong kang maca bab minal malalati saking bosan. Fa awwalu dzalika mengko utawi awale perkara-perkara utawi mengkono bab iku yajibu wajib alal qari'i ing atase wong kang maca Quran apa al ikhlasu ikhlas kama qaddamnahu kaya keterangan kan wis dinginna sapa ingsun ing mah wa mura'atul adabi lan ngrekso adab ma'al Qur'ani ing dalam sertane Quran. Fayam bagi mongko sayukja apa ayastahdira yen to amrih ngadirake sapa man fi nafsihi ing dalam awak dhewe man annahu ing sak temene man iku yunaji munajat sapa man Allah ing Allah taala wa yaqra'u lan maca sapa man ala haliman ing atase tingkahe wong yara kang ningali sapa man Allah ing Gusti Allah taala hale maur sapa Allah fa innahu mongko sak temene kelakuan illam yakun lamun ora ana sapa man iku yara ningali sapa man ing Allah fa innallah mongko sak temene Allah iku wa innallaha ta'ala maka sak temene Allah taala iku yarahu ningali sapa Allah taala hu ing man. Jadi kita sudah masuk di bab baru, yakni bab etika orang yang membaca Quran.
Ini penting ini. Etika orang yang membaca Quran. Jadi bab ini maksud kitab, maksudnya inti dari kitab ini ada di bab ini. Mu'allif mengatakan bahwa sebenarnya pembahasan ini sangat luas sekali. Namun beliau pengarang kitab mengambil cuma sedikit-sedikit saja. Jadi tidak memanjang-manjangkan, khawatir yang baca itu bosan, kata beliau. Khawatir yang baca itu capek. Jadi diambil yang penting-penting saja. Nah, hal pertama yang paling penting dari orang yang membaca Quran yakni yang wajib, yakni orang membaca Quran itu harus ikhlas. Yang pertama harus ikhlas. Jadi baca Quran itu jangan ada keterpaksaan. Ikhlas ya, baca Quran kok gak ikhlas ya. Ya kenemenen lah, baca Quran kok gak ikhlas itu ya nemen. Maca WA, maca yang sembarang kalir itu dengan sukarela kok. Maca Quran gak ikhlas gitu. Kita baca sosial media itu berjam-jam kuat, baca Quran sebentar aja ndak kuat. Harus ikhlas. Ngaji itu harus ikhlas. Kemudian yang kedua, wa mura'atul adabi ma'al Quran, menjaga etika ketika dengan Quran. Ya, etikanya ketika membaca Quran ya kalau duduk yang anteng itu. Jangan sambil guyon, jangan sambil mainan sesuatu, yang anteng kalau ngaji. Kalau baca Quran itu jangan titik-titik, apa titik-titik itu? Sedikit-sedikit teralihkan. Sedikit-sedikit enggak fokus apa. Ya pokoknya adabnya dijagalah kalau baca Quran. Jangan ngawur seperti itu. Kemudian fayam bagi ayastirahu fi nafsihi annahu yunajillah ta'ala. Yunajillah ta'ala. Kemudian seorang yang membaca Quran itu harus mencoba menghadirkan hatinya, membisikkan kepada hatinya bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah. Jadi kita membaca Quran itu seakan-akan kita bermunajat kepada Allah. Seakan-akan kita berbicara langsung dengan Allah. Kemudian membaca Quran seakan-akan kita melihat Allah. Jadi ya layaknya orang berbicara itu ya harus dengan etika. Jangan pencilaan, jangan petangkringan, jangan ngawur kalau berbicara dengan orang yang sopan. Kemudian ketika kita merasa tidak bisa, kita tidak bisa membayangkan seakan-akan Allah hadir gitu. Seakan-akan kita melihat Allah kan tidak bisa kadang. Tapi kita harus membayangkan bahwa, bukan membayangkan, harus meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Meskipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi ketika membaca Quran ya adabnya yang bagus lah, yang baik, jangan ngawur. Kalau kita tidak bisa membayangkan kita melihat Allah, ya kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi kadang kita itu pilih kasih kadang. Kadang kita sholat pakai baju yang baju-baju biasa enggak bagus. Namun ketika ketemu dengan orang pakai baju yang bagus, mandi, dandan perfect lah. Namun ketika sholat, ketika baca Quran pakai baju biasa-biasa saja. Seorang enggak ngeregani Gusti Allah gitu loh. Kita kadang keliru seperti itu. Padahal seharusnya ketika kita menghadap Allah ya dengan keadaan yang sempurna seperti pembahasan yang lalu. Ya baik itu dari tata cara, baik itu dari pakaian atau adab-adabnya. Nah, di sini yang ditekankan yang pertama itu ikhlas, kemudian menjaga adab dengan Quran. Nah, itu. Apa ya? Saya itu seingat saya ketika deres baca Quran ya, bawa Quran itu tidak pernah sambil tiduran. Maksudnya sambil leyeh sambil tiduran. Meskipun banyak teman-teman saya yang ngajinya seperti itu. Jadi ketika deres itu sambil tiduran, memang boleh. Namun kan tidak, kurang etis ya, masa ngaji kok seperti itu akhlaknya, adabnya gitu. Ya duduk yang anteng gitu. Maksudnya seperti itu. Namun ya itulah yang sopan.
intinya yang sopan ketika ngaji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita ditakdir menjadi orang-orang yang selalu memiliki adab dengan Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.